Salam, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah melalui live streaming maupun yang mengikuti di gereja ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami,
agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Taurat Tuhan di minggu kita hari ini dari hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-10. Hukum yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Hukum yang ke-7. Jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini dari Amsal pasal yang ke-16, dimulai dari ayat ke-16 sampai yang ke-20, kita membacanya secara responsoria. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 23 Oktober 2022. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Robert Hasudungan Sidauruk, putra dari Bapak Dr. Randus Lasian Sidauruk dan Ibu Rosdelina Borunenggolan MM, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Cipinang Asam. Dengan tunangannya, Ovi Sintauli Dame Boru Pardede AMD, putri dari Bapak Marion Hendratmo Pardede dan Ibu Mardelina Boru Manurung Nahinan, anggota Jemaat HKBP PUK Solok Resort Sumatera Barat. Pemberkatan nikah Sabtu 29 Oktober 2022 di Gereja HKBP Partuahan Resort Simantin Distrik 5 Sumatera Timur. 3. Anak lahir Jumat 30 September 2022. Tuhan telah menganugerahkan seorang putra dari keluarga Jackson Maringan Tua Simanulang dan Ibu Kristina Borusiagian dari sektor Parserahan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Persembahan ke depan altar. Minggu 30 Oktober 2022. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan diakoni sosial HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dan pra-remaja. Mulai Minggu 16 Oktober 2022, sesuai program Panitia Pembangunan dalam rangka rehab lantai 3 dan lantai 4 Gedung Sekolah Minggu HKBP Sutoyo yang telah dimulai pelaksanaannya tanggal 3 Oktober 2022. Maka, perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dan pra-remaja sebagai berikut. 1. SD kelas 3 sampai 6 tetap masuk pukul 7.30 sampai 8.30 bertempat di lantai 2. 2. Pra-remaja masuk pukul 10 sampai 11 WIB bertempat di lantai 2. 3. SD kelas 1 dan 2 beribadah secara on-site di lapangan Yayasan Bakti pukul 7.30. Atas perhatian dan pengertiannya, gereja mengucapkan terima kasih. Perubahan jadwal ibadah minggu, jadwal dapat dibaca di warta cetak. 7. Mutasi pendeta. Minggu 23 Oktober 2022 pada ibadah pukul 11 WIB telah dilaksanakan mutasi Pendeta Rudi Sinarto Lumban Raja STH MPD, pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo yang pindah tugas
menjadi Pendeta Resort HKBP Panai Hilir, Distrik 26 Labuan Batu. Di setiap ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang akan kita serahkan kepada keluarga Pendeta RS Lumbar Raja STH MPD sebagai tanda kasih kita selama melayani di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Acara dilanjutkan dengan pelantikan Pendeta Andreo Fernandes Raja Guguk, Sarjana Siologi Teolog, M.Hum, dosen Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP, menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo. Di setiap ibadah, Pendeta RS Lumbar Raja akan menyampaikan kata perpisahan. 8. Pelajar CD HKBP Sutoyo, jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. 9. Sinode Godang HKBP ke-66, Senin sampai Kamis, tanggal 24 Oktober sampai 27 Oktober 2022 akan dilaksanakan Sinode Godang ke-66 HKBP bertempat di Seminari Sipoholon. Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta S. Togatoro, turut mengikuti Sinode Godang tersebut sebagai peserta Sinode Godang utusan Distrik 8 DKI Jakarta. Ke-10, Pertaingan Sektor. Kamis 27 Oktober 2022, gereja kita akan mengadakan pertandingan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah adalah Sektor Halim, Kampung Makassar, UKI, dan Paduan Suara Paropuan, Paduan Suara Genesis HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. 11. Pertandingan Sektor Cibubur, Jumat 28 Oktober 2022. Sektor Cibubur akan melaksanakan pertandingan sektor dengan tema Mengelola Berkat Tuhan. Tuan rumah pertandingan sektor keluarga, Nyonya A. Sinaga Inang S. Boru Napitupulu, masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dan password akan diinformasikan di grup WA. 12. Kebaktian Bulanan Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo, Jumat 28 Oktober 2022. Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo, masuk pukul 19.30. Dihimbau kepada Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. 13. Ibadah bulanan seksi musik HKBP Sutoyo, Sabtu 29 Oktober 2022. Seksi musik HKBP Sutoyo akan melaksanakan ibadah bulanan masuk pukul 17 WIB bertempat di konsistori bawah. Dihimbau kepada seksi musik supaya hadir dalam acara ibadah bulanan tersebut. 14. Program kerja anggaran tahun 2023 Dewan dan Seksi. Dihimbau kepada Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia beserta seksi supaya 1. Membuat laporan kegiatan selama tahun 2022. 2. Menyusun program kerja dan anggaran tahun 2023 sesuai dengan orientasi plan HKBP 2023, profesionalisme dalam penata layanan, dan batas akhir sampai dengan tanggal 13 November 2022. 15. Panitia Natal HKBP Sutoyo. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2022 telah terbentuk. Panitia Natal akan mengadakan rapat setiap hari Jumat pukul 19.30 bertempat di konsistori bawah. Nama dan nama-nama panitia terlampir. 16. Harmony of HKBP Sutoyo. Jadwal acara dan PIC acara dapat dibaca di Warta Cetak. 17. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Gibson Manurung Inang Boru Limbong, Sektor Parserahan. Bunga altar untuk Minggu 23 Oktober 2022.
Ucapan syukur atas berkat Tuhan, keluarga sehat-sehat. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita ini untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan sukacita. Yesus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah secara onsite dan juga yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan bagi kita di minggu sore ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 13. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita masih ingat seorang presiden yang bernama Jimmy Carter. Dia presiden Amerika yang ke-39. Yang menarik saudara-saudara, walaupun dia sudah tua maaf, tapi di usia tuanya dia tetap memiliki semangat yang tinggi untuk melayani di sisa-sisa waktu kehidupannya. Walaupun dia harus berjuang melawan sakit kanker yang menyerang otaknya. Tapi saudara-saudaraku, di umur yang sudah tua dan mengalami penyakit kanker itu tidak menyurutkan semangatnya untuk
melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan dia tidak menganggap bahwa sakitnya itu adalah sumber masalah, sumber penderitaan. Sehingga saudara-saudaraku, rasa sakit yang dia alami itu tidak mengurangi sekali lagi semangatnya, sukacitanya ketika dia membagikan firman Tuhan kepada orang-orang di gerejanya. Dia punya selera humor dan dia juga murah senyum. Jimmy Carter membagikan pengalaman imannya tentang bagaimana dia punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bisa dicek di Google. Dan bahkan di Amerika Serikat sekarang ini, dialah presiden yang pernah hidup begitu lama sampai sekarang. Dan dia masih hidup. Dia lahir tanggal 1 Oktober 1924. Berarti sekarang berapa umurnya? 98 tahun. Dia presiden yang tertua yang pernah hidup di Amerika. Saudara-saudaraku, melalui semangatnya melayani, membagikan firman Tuhan dengan senyum dan punya selera humor, rata-rata orang yang mendengarkan firman yang dibagikannya 300 sampai 700 orang datang ke gereja, bahkan dari luar gereja datang yang tidak pernah ke situ bergereja untuk menyaksikan bagaimana dia membagikan pengalamannya, imannya tentang kebaikan Tuhan yang dia rasakan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesaksian imannya ini begitu menarik banyak orang, dan dia berusaha selama hidup melayani. Perlu kita ketahui, dia melayani sebelum presiden juga menjadi seorang guru sekolah minggu. Setelah dia pensiun, tidak lagi menjadi presiden, dia tetap melayani di sekolah minggu juga. Apa yang mau kita katakan dengan itu, saudara-saudaraku? Penderitaan yang dia alami, sakit kanker otak yang dia alami itu tidak mengurangi sukacitanya, semangatnya melayani selama hidup. Dan silakan cek di Google sekarang. Ternyata dokter yang memeriksa dia pribadinya itu mengatakan bahwa dia sembuh, kankernya hilang. Saudara-saudaraku, ada ungkapan bijak yang mengatakan rasa sakit itu sifatnya pasti. Namun menderita itu adalah sebuah pilihan. Siapapun kita di tengah-tengah kehidupan kita pasti akan mengalami rasa sakit. Apakah sakit secara fisik ataupun psikis. Bisa saja kita sakit hati, kecewa di tengah-tengah kehidupan kita. Ada mungkin orang yang mendendam, tidak suka dengan kita, dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita, saudara-saudaraku, mau menderita karenanya? Sekali lagi, itu merupakan sebuah pilihan. Sifat kedagingan kita, saudara-saudaraku, memang membuat kita harus merasakan rasa sakit itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita ingkari di tengah-tengah kehidupan kita. Namun sekali lagi, kita bisa memilih. Akan dikuasai rasa menderita atau tetap bersukacita, karena itu semua tergantung kepada keputusan Anda dalam menyikapinya. Saudara-saudaraku, begitu jugalah Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia mengalami penderitaan. Padahal dia memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar sukacita, keselamatan. Tapi ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, membenci penginjilan yang dia lakukan. Datangnya penderitaan itu dari pemerintah Rom, Kaisar Nero pada saat itu. Datangnya dari guru-guru penyesat, guru-guru palsu yang mencoba mau membuat iman-iman orang percaya pada saat itu supaya lari meninggalkan Kristus. Dan juga orang-orang Yahudi yang masih menekankan bahwa supaya sempurna keselamatan itu harus menghidupi hukum Taurat, menghidupi sunat, dan lain-lain sebagainya hukum Yahudi.
Karena Injil itu saudara-saudaraku dikatakan dalam firman Tuhan tadi, sampai-sampai dia terpenjara. Dia ditangkap, dia dipenjarakan. Tapi yang menarik tadi firman Tuhan di sini mengatakan, kalau dia dipenjara, tapi firman Tuhan tidak pernah terpenjara. Amin. Kenapa? Sekali lagi, penjara itu tidak membatasi hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Itu dia buktikan. Di penjara pun dia berjumpa dengan orang-orang sesamanya di penjara. Dia tunjukkan semangatnya, dia tunjukkan pengharapannya, dia tunjukkan kesabarannya, dia tunjukkan kesetiaannya dan juga keramahannya. Dan itu menjadi khotbah yang hidup bagi orang-orang yang berjumpa dengan Paulus. Sehingga dikatakan dia di penjara tapi firman Tuhan tidak terpenjara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di situasi yang seperti itulah Paulus menulis surat ini kepada Timotius yang melayani di gereja Efesus pada saat itu. Saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh Paulus dia tuliskan supaya itu menjadi contoh teladan bagi Timotius. Karena memang Paulus tahu Timotius yang muda itu pasti akan mengalami banyak kendala dan tantangan di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga dia perlu dikuatkan, ditopang, supaya ketika dia menghadapi kesukaran, kesulitan itu, ketika dia harus mengalami penderitaan, dia boleh tetap tegar di tengah-tengah kehidupannya. Maka Paulus, saudara-saudaraku, mengingatkan Timotius supaya dia menjadi kuat, supaya dia menjadi seorang prajurit Kristus yang mau menderita karena Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus mau menyemangati Timotius dan juga untuk menguatkan iman kita di dalam penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi. Seberapa besar pun itu saudara-saudaraku yang terkasih, mau menghadapi penderitaan itu, nats ini mengajari kita tentang bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan itu. Dan apa yang harus Anda lakukan dan saya lakukan menghadapi semuanya itu. Di sini jelas dikatakan ada beberapa kiat, ada beberapa kunci yang harus kita hidupi. Apa itu? Yang pertama tadi dikatakan, saudara-saudaraku, jadilah kuat. Margogo mahamu. Jadilah kuat. Saudara-saudaraku, kuat di sini bukan hanya bicara fisik, tapi lebih dari itu. Supaya Timotius menjadi kuat karena kasih karunia Tuhan akan memenuhi kehidupannya. Tuhan akan berbelas kasihan kepada dia ketika dia mau mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di tengah-tengah kehidupannya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Dia juga diingatkan supaya dia mau mengajarkan tentang kebenaran firman itu. Dia perlu bekerja sama dengan orang-orang yang percaya supaya berita Injil itu cepat tersebar. Jadilah kuat. Seberapa kuat Anda sekarang menghadapi pergumulanmu? Apakah kamu mulai goyah? Mulai mundur? Mintalah kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah kekuatanmu kepadaku. Aku tahu aku lemah tanpa Dikau, tapi kuatkan aku Tuhan, supaya aku bisa melewati ini semua. Bersamamu pasti aku bisa. Yang kedua, saudara-saudaraku, kuncinya apa saudara-saudaraku? Dikatakan tadi supaya siap menderita sebagai prajurit Kristus. Mau rela menderita saudara-saudaraku sebagai prajurit Kristus yang baik. Dikatakan tadi di sini belajar menjadi prajurit Kristus yang baik melalui keteladanan seorang tentara yang selalu siap maju pantang mundur, kapan saja bersedia, bahkan mau mati
untuk berjuang di tengah-tengah kehidupannya. Jadi ada perjuangan di situ. Ada fokus supaya mau taat kepada komandannya. Sekali maju tetap maju, pantang mundur. Itu sikap seorang prajurit. Bahkan kalau kita pernah baca, kalau misalkan ada tentara, ketika mereka memasuki sebuah pulau, lalu mereka menyerang orang-orang di pulau itu, maka saudara-saudaraku, kapal yang mereka tumpangi itu, sampan yang mereka tumpangi itu, selain menghilangkan jejak, kapal itu juga dibakar, dihancurkan. Supaya apa? Supaya nanti ketika berperang, jangan ada berani yang mencoba-coba meloloskan diri, takut dan mundur. Jadi sekali maju, harus tetap maju. Supaya mereka juga saudara-saudaraku, kita juga saudara-saudaraku, belajar menjadi prajurit Kristus yang baik. Kita belajar dari kehidupan olahragawan, atlet yang mau disiplin, yang mau hidup dalam aturan-aturan, latihan-latihan yang terus. Dan juga mau bekerja keras, mau bertekun, mau diproses, mau dibentuk sesuai dengan seleranya Tuhan. Menjadi seorang petani. Itulah sikap yang harus kita contoh dari 3 hal kegiatan tadi. Bagaimana menjadi seorang prajurit Kristus yang baik. Lalu yang berikutnya, saudara-saudaraku, dikatakan tadi di sini, di ayat daripada 7, di 2 Timotius 2 ayat 7 itu. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kunci berikutnya apa? Berhikmatlah. Berhikmat. Bagaimana Anda menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai petunjuk di tengah-tengah kehidupanmu, dalam suka dan duka. Kamu hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Berhikmatlah. Kita sama-sama tahu, saudara-saudaraku, tujuan hikmat itu apa? Tujuan hikmat adalah memimpin, mengarahkan orang-orang supaya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Tentunya kehidupan yang lebih baik ketika kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Itulah orang yang berhikmat. Kita juga saudara-saudaraku diajari supaya menjadi orang-orang berhikmat. Orang-orang Batak juga dengan lagu-lagunya selalu mengajari kita betapa pentingnya hikmat itu. Pentingnya pengajaran itu. Pentingnya nasihat di tengah-tengah kehidupan kita. Masyarakat podai. Masyarakat pengajar yoni. Angur dogo warmi anak koku songon bunga-bungai. Nahu susi molomar parangena dengan doho diluat nadawi. Udah mulai pil suaraku ya, saya mulai tadi pagi loh. Tapi kulihat kalian baik kali kalian sama aku. Walaupun suaraku feels bukan suaranya yang kalian lihat, tapi kata-katanya ya. Ikon benget maho amang. Udah salah kan? Jala patun maradopon na tua-tua airo wartara umargai dingolumi. Ada lagi yang lebih menarik kan, apalagi kalau lagu Puda Nauli itu seorang ibu yang menasihati anaknya. Gimana lagu Puda Nauli? Hamu amang anakku sinua tunas tapuk nipu supusuki. Enak sorong udah mau botol lagu ini. Kalian lagu kalian masa tarpaima doang. Apa lagi? Si Toli Pergojek. Alah.
bigi majo hatakon huhut pausorhu sor di rongam hatana ulisi tutu nanaing si meme honoku tuho amang si poda honoku asa adong bohalmu di ho anakoku. Saya tidak tahu siapa kita di sini yang merantau ke daerah Cawang ini. Bagaimana puda dan torasmu untuk menjadi bekalmu di tengah-tengah kehidupanmu. Betapa pentingnya nasihat itu, betapa pentingnya pengajaran itu. Maseriko puda ini tonga-tonga ni ngorupta. Semua itu dikatakan, termasuk orang tua yang mengatakan itu kepada kita, bagaimana kita supaya memiliki kehidupan yang lebih baik ke depan. Cuma masalahnya, bisa saja kita tidak sampai kepada apa yang diharapkan oleh orang tua kita, karena kita hanya mendengar dan tidak mau mempraktekkan podanya itu. Apalagi nasihat dan pengajaran dari firman Tuhan. Karena itu tadi dikatakan, berhikmatlah. Mintalah hikmat kepada Tuhan, supaya kamu tahu mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah kehidupanmu sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Yang berikutnya saudara-saudaraku, yang keempat adalah dikatakan tadi, ingatlah Yesus Kristus itu. Dia yang mati dan bangkit, hidup kembali, dan dia adalah keturunan Raja Daud. Artinya Timotius itu diingatkan dalam pergumulannya supaya jangan pernah melupakan Yesus. Kalau dikatakan ingat Yesus yang mati itu berarti ingat kasihnya, karena dia mau mati karena kasihnya kepada kita. Kalau dikatakan ingat dia yang bangkit itu berarti Tuhanmu adalah berkuasa dan dia juga sanggup untuk memberikan kuasanya dan penyertaannya bagimu. Kalau dikatakan ingat Yesus itu adalah keturunan Daud, itu artinya Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Jadikan dia penyelamatmu satu-satunya di tengah-tengah kehidupanmu. Fokuslah kepada dia. Ketika kita ingat Yesus, maka kekuatan kita harus bertambah sebagai orang percaya. Saya nggak tahu di sini yang masih mencari-cari ya, atau yang sudah ya, kalian dua aku tengok kompak kali duduknya. Ya. Coba, tapi aku takut salah nanti dari atas ini. Kalian lagi PDKT atau SDP? Hah? Oh sudah, waduh, berarti SDP sedang berpacaran. Oh sudah. Makanya aku bilang tadi aku takut salah. Tapi kalian aku tengok kayak berpacaran masih. Ya. Tapi tadi sudah ditunjukkan cincinnya. Suatu ngigari so cicimida. Saya pikir kalau kita ingat kekasih kita, ingat highlight kita, pasti ada sesuatu yang menyenangkan kita. Ya. Karena kalau kita ingat dia, saya pikir biasanya, apalagi ingat kebaikannya, pasti akan tambah semangat kita. Pasti aku rindu untuk berjumpa dengan dia. Jangan-jangan fotonya selalu kulihat-lihat. Ada sesuatu yang lain yang kita rasakan kalau kita ingat orang-orang yang mengasihi kita. Apalagi ingat Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang menyelamatkan, dia yang penuh kasih. Harusnya itu menambahkan kekuatan, semangat dan sukacita dalam pelayanannya. Itu yang dikatakan Paulus kepada Timotius, ingatlah Yesus Kristus.
Yang berikutnya dikatakan tadi, benget maho manaon. Sabarlah menanggung semuanya. Saudara-saudaraku, ternyata salah satu kunci kesuksesan juga adalah ketika Anda mau sabar menjalani hidup ini. Kesabaran itu adalah kekuatan orang yang percaya. Sabar, tambahkan sabarmu. Jangan halalkan segala cara. Sudah sabar aku Amang, tambahkan lagi. Mudah-mudahan pada waktunya Tuhan akan menunjukkan kasih dan rahmat-Nya kepadamu. Dikatakan 2 kali tadi dalam ayat 10 dan ayat 12. Supaya bersabarlah. Bahkan dikatakan tadi yang berikutnya, kunci berikutnya adalah haposan maho. Artinya apa? Setialah. Lihatlah saudara-saudaraku, luar biasa. Bahkan tadi firman Tuhan mengatakan, kalau kau seandainya tidak setia, kalau Tuhan itu tetap setia kepadamu. Luar biasa Tuhan kita itu. Jadi hamuna dua pe, boleh batu duko nak cicini, dan pegangan ini. Itu. Tapi tetaplah setia. Karena kita sama-sama tahu, setia itu diuji oleh waktu. Itu tahe. Setia itu diuji oleh jarak. Setia itu diuji oleh kondisi. Jangan ada di sini yang datang pemuda-pemudi ini, ya setianya tergantung jarak. Kalau jauh nggak apa-apa, pasang 1, pasang 2, buka cabang. Jangan. Hati-hati kamu. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Jadi sebelum ketahuan, berubahlah. Jadilah kita orang-orang yang setia di tengah-tengah kehidupan kita. Itu ini jadi nggak berani lihat aku. Nanti kalau tuh lihat pasti, ya kan? Soalnya dia di tengah-tengah. Aku nggak tahu yang kanan atau yang kiri nih. Hah? Mananya? Isi doamu, isi doa. Masih bingung itu, kanan atau kiri, bukan? Ya, siapa yang sudah sekarang sedang berpacaran, cobalah untuk setia. Dan tetap berjuang. Kadang-kadang laki-laki ini kan kalau misalkan dia terus gampang dapat cewek, nggak enak juga, harus ada perjuangannya, harus struggle. Perempuan sekarang juga jangan terus mau-mau loh. Tes halepmu itu. Uji dia. Diujilah. Enak kalau diuji. Biar tahu kita sampai sejauh mana dia kesetiaannya. Katakan sama Tuhan, setelah dia kutes ternyata dia seperti ini Tuhan. Berarti ininya jodohku. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau katakan kepada kita, jangan alergi dengan penderitaan. Anda pernah minum teh pakai teh celup? Pernah teh? Ada di sini yang tidak tahu dengan teh celup? Ada? Enggak ada ya? Enggak apa-apa lah kalau panjang dikit khotbah karena hari ini aku terakhir. Ya. Ya. Teh celup itu keistimewaannya akan terlihat ketika teh celup itu dimasukkan ke dalam air panas, bukan? Ya. Jadi Anda juga akan ketahuan warnamu siapa. Siapa kau sebenarnya ketika kau diizinkan mengalami panasnya penderitaan itu. Dan Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami itu supaya dia tahu siapa kita sebenarnya. Dan percayalah Tuhan akan memperlengkapi engkau, menyempurnakan engkau. Lewat penderitaan itu akan keluar kemampuan-kemampuanmu yang istimewa, yang tidak pernah keluar selama ini. Dan cobalah untuk bertahan. Sabarlah, setialah. Maka pada saatnya engkau akan mengalami kemenangan di tengah-tengah kehidupanmu. Jadi cobalah untuk setia saudara-saudaraku. Kita nyanyi dulu satu lagu. Tapi nggak usah pakai organ lah. Aku takutnya nanti diambil pula yang tinggi kali
nadanya, takut-takut aku. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Baru tiba-tiba hurui. Bang Sardo, jangan agak tinggi. Aku suaraku udah apa ini? Emang dari dulu emang gak pernah suaraku bagus. Ya. Saya pikir lagu ini berhubungan dengan firman ini. Ayo kita sama-sama. Maksud aku bantu dulu aku ya, supaya jangan ketahuan kelemahanku. Selidiki, pokoknya tinggi banget itu. Selidiki aku, ayo lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuanglah dan setialah. Itulah dulu khotbahku. Dan aku terakhir akan menyampaikan kata-kata perpisahan untuk kita. Saudara-saudaraku, saya 3,5 tahun di gereja ini. Dan saya juga sering berkhotbah jam 6 sore. Saya mohon maaf atas kelalaian, kekurangan, kelemahan saya. Mungkin juga khotbah-khotbahku yang kurang mengenakan atau yang tersinggung, saya minta maaf. Doakan saya, Selasa atau Rabu kami akan berangkat ke Panai Hilir. Itu di tepi pantai. Nanti kalau kalian mau ke sana ke tepi pantai, mau berbulan madu, silakan hubungin saya. Ya. Jadi sehat-sehatlah kita ya, panjang umur. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang belum punya pacar mudah-mudahan secepatnya punya pacar. Yang sekolah, yang kuliah, kiranya cepat selesai dan berhasil dan dapat pekerjaan. Dan mengalami pergumulan karena Tuhan yang memenangkan kita di dalam kesetiaan kita. Aku karena ke tepi pantai berpantunlah aku ya. Tapi nanti kalau kalian bilang cakap, jangan kuat-kuat suaranya. Ya. Bepergian membeli pizza. Mampir sebentar di Sungai Kapuas. Sekarang kita akan berpisah, itu semua karena tugas. Itu masih bait pertama. Iya. Karena ada hujan, maka tanah basah. Tanah sudah lama karena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Itu baru bait kedua, berarti 2 kali lagi kalian. Ya. Pertandingan olahraga panco memperebutkan piala bergilir. Selamat tinggal Jemaat HKBP Sutoyo. Kami lanjut pelayanan di HKBP Panai Hilir. Tapi nanti yang terakhir agak kencang dikit ya. Pak petani pergi ke tepi sawah. Sungguh elok di samping batu. Walaupun kita akan berpisah, jangan pernah lupakan dagu.
Terima kasih atas kebaikannya selama ini kepada kami. Dan kalaupun nanti ada tali kasihnya, kiranya berkat Tuhan semakin melimpah kepada saudara-saudaraku semuanya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan supaya menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kami. Engkau menginginkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang setia apapun yang terjadi Tuhan, dalam segala kondisi, waktu dan jarak, kami tetap dekat kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang datang beribadah pada hari ini. Berkatilah Tuhan kami jemaat-Mu yang bergereja di pukul 18 sore ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hati dan pikiran kami setiap orang. Kiranya Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami apabila ada sakit penyakit dalam tubuh kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan kalau kami mengalami kelemahan saat ini. Engkau yang memberikan penghiburan Tuhan kalau kami bersedih, berbeban berat di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang menguatkan iman kami agar menjadi teguh kalau kami ada yang mulai bimbang dan ragu karena doa kami belum terjawab. Kasihanilah kami Tuhan, dan tolonglah saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan di tengah-tengah kehidupan mereka, karena Engkau adalah Tuhan yang mati, bangkit, dan Engkau adalah penyelamat kami. Engkau Tuhan yang penuh kuasa dan kuat dan ajaib. Karena itu Tuhan, berikanlah Tuhan kekuatan kepada mereka, menangkanlah mereka Tuhan, agar mereka boleh bertahan dan terus dekat kepada Tuhan. Kami semua boleh setia, karena kami tahu Tuhan sangat menyayangi orang-orang yang setia. Maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat dan kebaikan di dalam hidup orang-orang yang setia. Bahkan Tuhan sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan para orang tua, ayah dan ibu, para opung, lansia, janda dan duda, semuanya Tuhan, remaja Naposo Bulung sekolah minggu, dan juga para halado dan keluarga, pendeta dan keluarga. Berkati kami semuanya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengasihani dan menolong kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita dan panjang umur. Kalaupun kami Tuhan berpisah karena tugas, biarlah kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Apapun yang kami rindukan, apapun perjuangan kami, apapun cita-cita kami Tuhan, harapan kami setiap pribadi, setiap keluarga, dimanapun kami berada, kiranya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambahkanlah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, dalam setiap keluarga, dalam setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhanku akan mengangkat semua seteru, aku ikut dengan Tuhan yang setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidup.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Maaf bagi yang masih berdoa. Kami yang melayani ibadah di pukul 18 ini, termasuk juga pemusik, song leader, operator, dan semua yang terlibat, mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, salam sehat, kiranya kita berjumpa kembali. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk pemusik dan gondangnya, sehingga semakin membuat hidup kita lebih, ibadah kita lebih hidup. Horas.
serta